Di dua video yang lalu kita telah membahas sejarah pelaut dan ada beberapa tokoh besar yang berpengaruh dalam sejarah pelaut. Salah satunya Fernando de Magalhães. Yaps, kita akan membahas si Fernando de Magalhães. Fernando de Magalhães biasa disebut dengan nama Fernand Magellan. Ya, lebih mudahnya kalau kita ngambilnya dengan bahasa Portugisnya itu susah nyebutnya. Biar tidak salah sebut, kita pakai bahasa Inggrisnya yaitu Fernand Magellan. Dia lahir di daerah Saborsa, daerah utara Portugis. Dia lahir pada 4 Februari 1480 dari pasangan Rodrigo de Magalhães dan ibunya Alda de Mesquita. Ayahnya adalah seorang wali kota di Sarbosa dan dia masih keturunan bangsawan. Ferdinand diketahui pernah menjadi ajudan di istana Portugal. Sanalah ia memulai belajar tentang dunia laut dan mengidolakan seorang pelaut andal yaitu Christopher Columbus. Dan karena kekagumannya terhadap Christopher Columbus dalam menjelajah samudra dan menemukan benua Amerika, maka si Ferdinand ingin merasakan gimana rasanya menjelajah samudra. Sekedar info guys, si Christopher Columbus itu adalah penjelajah dan pedagang asal Genova dan sekarang sudah jadi bagian dari Italia yang pernah menjelajah samudra Atlantik menuju ke Amerika. Kalau sekarang sudah biasa, tapi zaman dulu itu adalah prestasi yang sangat membanggakan bagi Christopher Columbus. Karena terinspirasi dari Christopher Columbus, Magellan pun mengajukan ke Raja Manuel yang saat itu menjabat sebagai Raja Portugis setelah Raja Portugis John terbunuh pada tahun 1495. Namun kenyataan bukan seperti yang diinginkan. Magellan harus menerima penolakan berkali-kali dari Raja Manuel. Diketahui Raja Manuel tidak begitu suka dengan Magellan. Dan umurnya pun pada saat itu masih berumur 15 tahun. Umur yang cukup muda untuk berlayar. Bisa kena undang-undang perlindungan anak. Lah, emang undang-undang perlindungan anak pada zaman itu tidak ada belum? Ya jelas belum. Terus si Magellan mulai berlayar kapan? Oke, alasan Manuel tidak mengizinkan Magellan berlayar pun karena Magellan tipe orang yang lebih tertarik pada kekayaan daripada penjelajahan. Karena penjelajahan itu harus menggunakan modal yang besar dan keuntungannya pun belum pasti. Lagi pula, ia pernah membiayai perjalanan kapal Vasco da Gama. Hingga saat itu, Vasco da Gama belum kembali. Pada tahun 1503, da Gama pulang ke Portugis setelah dari India dengan membawa muatan rempah-rempah. Keberhasilan itu, Raja Manuel mulai melihat adanya keuntungan dari misi penjelajahan. Akhirnya, pada tahun 1505, 2 tahun setelahnya, Magellan akhirnya diizinkan berlayar sebagai ABK dalam armada yang dipimpin oleh Francisco Almeida, berangkat dari Afrika Timur menuju India dengan misi mengambil alih perdagangan rempah-rempah dari saudagar Arab. Setelah itu, ia bersama dengan Francisco Serrao ikut dalam pelayaran militer menuju Malacca, bagian dari Singapura sekarang. Di bawah pimpinan Diogo de Sequeira, ia menyerang Malacca. Namun, Diogo harus tewas dibunuh oleh Sultan Malacca yaitu Sultan Mahmud Shah. Lagian, bukannya datang beli rempah-rempah, malah ingin menguasai. Akhirnya, ia harus pulang dengan kegagalan. Maka pada tahun 1511, di bawah pimpinan Alfonso de Albert Urqué, ia berhasil menaklukkan Malacca. Kembali menyerang lagi ya. Setelah itu, ia kembali ke Portugal dan diberi penghargaan berupa gelar bangsawan serta harta rampasan yang melimpah. Pada tahun 1513,
ia ikut berpartisipasi dalam pertempuran di Maroko. Namun, ia mengalami cedera permanen di lutut. Akibatnya, ia pincang seumur hidup. Ya, dengan begitu udah mirip pelaut-pelaut di film itu yang kakinya sebelah dipasang dengan kayu karena kaki sebelahnya udah patah. Pada waktu itu, ia pernah meminta ke Raja Manuel untuk kenaikan upah, namun ditolak karena kita tahu Raja Manuel tidak suka dengan Magellan. Padahal Magellan udah berbuat banyak terhadap Portugis, udah nguntungin Portugis. Kok masih saja dibenci sama rajanya? Ia pun bahkan dituduh melakukan perdagangan ilegal dengan orang-orang Moor. Orang Moor itu adalah orang Muslim di zaman Magellan yang berasal dari keturunan suku kuno Maure dan kerajaan Mauritania yang tinggal di daerah Al-Andalus dan Maroko dan Afrika Barat. Kita kembali ke Magellan. Saat itu Magellan dalam keadaan sulit, udah cacat permanen, keuangan menipis, terus dituduh lagi. Namun perjuangannya untuk tetap berlayar itu sangat besar, apalagi setelah kunjungan teman lamanya, salah satu navigator terkenal yang bernama João de Lisboa. Mereka membahas tentang cara pergi mengambil ke tempat rempah-rempah dengan menggunakan jalur barat. Jadi gini guys, pelayaran pada zaman itu rutenya ke timur semua. Dari Eropa mutari benua Afrika terus masuk India, kemudian masuk Malaka. Secara pemahaman tentang bumi bulat itu masih cukup awam bagi mereka. Namun Magellan dan kawannya meyakini kalau bumi itu bulat. Kalau kita berlayar ke barat, bakalan ketemu dengan timur. Jadi ia berencana berlayar ke barat melalui benua Amerika. Magellan pun sangat berambisi untuk menemukan rute melewati barat menuju ke timur, karena ia meyakini perjalanan lebih pendek. Akhirnya ia mengajukan kepada Raja Manuel, namun ia masih mendapatkan penolakan. Karena kecewa ke Raja Manuel, ia mencari dukungan ke Raja Spanyol Charles I dan akhirnya mendapat dukungan dari Raja Spanyol. Mungkin sampai di sini. Jika kalian ingin tahu gimana pelayaran orang pertama yang mengelilingi dunia lewat jalur barat menuju ke timur, menemukan Samudra Pasifik, silahkan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.